fashion show-nya Mas Edi Betty. Ternyata kan yang MC Dado Parus ya. Kan luminescence itu bahasa Perancis ya. Ternyata bacanya Luminescence. ya itu benar. Bukan luminescent. Gue kan sama luminescence, gue diwawancara wartawan. Congratulations Mas Edi Betty untuk untuk tajuk perayaan luminescence. Begitu gue denger Dado Parus opening, luminescence. Anjir, gue salah. Welcome to the annual show of Eddie Betty, Luminescence. Udah gitu ya. Yang lucu ya. Ada wartawan, jangan marah ya. Ini kan cerita. Tembus 5K. Yeay, thank you. Katanya Iwet lupa kalau dia sakit, jangan diingetin. Habis ini soalnya gue mau meeting sama dia. Kalau dia berasa dirinya dia sakit, rese banget, galak dia kalau meeting. Gue ngeliat mukanya dia. Kalau dia happy Dory Strawberry gini kan, ntar meeting kita nice ya. Apalagi mau ketemu klien baru. Masih gue simpen, Bo. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mas, matanya gitu. Matanya berkaca-kaca. Gak apa-apa Mas, tapi rambutnya rontok. Karena dia mau menemukan yang baru. Gak apa-apa kok. Itu orang-orang kayak gitu begitu dipegangin, ya nangis langsung pasti. Dan galak-galak juga, say. Nanti botox pecah. Benar. 1,3 juta likes loh. 5 menit nyampe nih mah 2M. Gue kayaknya kalau bikin perusahaan maju dunia krimbat bersama gitu ya. Kalau pas nganggur di tap-tap tuh terima kasih tuh tap-tapannya tuh ada gambar apa aja tuh, ada gambar hati, mahkota, gambar apa stiker sih disebutnya, ada gambar apa tuh pita, aduh thank you ya. Ternyata guna juga tuh Iwet minta tap-tap ya, karena ternyata dengan teman-teman yang nonton pada nge-tap gitu ya, juga teman-teman yang di Tokyo ya, kalau teman-teman pada nge-tap tuh jadi semakin banyak yang tahu siaran duet di TikTok ini gitu. Jadi thank you loh, kita udah berapa hari nih gara-gara teman-teman semua pasukan Orange yang pada nge-tap, jadi makin banyak yang nonton. So we are very happy and I'm very grateful. Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman semuanya ya. Ateng bawa kayu, thank you. Nah, kalau ada yang nanya gelasnya lucu, jadi nanti tanggal 24 Mei hari Sabtu kita tuh akan ada acara offline. Kita akan kembali bikin acara meet up. Nama acaranya Duet and the Gang, lucu ya. Karena di situ kita akan memperkenalkan produk kolaborasi kita sama Stuja Coffee nih. Nah, ini produknya ya. Udah kita umumkan 3 hari lalu, hanya dibuka untuk 100 orang saja. Acara kali ini berbayar 230 rupiah. Teman-teman akan mendapatkan snack, beverage-nya kita kemas dengan tumbler ini. Tumbler ini nggak bisa digunakan untuk minuman panas. Jadi ini cocoknya memang untuk cuma dingin aja. Tuh ada logonya Stuja sama Duet, manis ya. Nah minumannya itu, jadi kita punya minuman kolaborasi sama Stuja. 2 jenis kopi dan 1 jenis teh. Ada Osmanthus Latte, ada Strawberry Elderberry Coffee, dan juga Osmanthus Tea ya. Kalau teman-teman ketinggalan gitu ya, untuk bisa ikut, nanti kita akan bikin lagi dan produk kolaborasi kopi sama tehnya teman-teman bisa beli di Stuja. Jadi kalau teman-teman main ke Stuja, tanya aja, saya pengen nyicipin dong kopi sama tehnya Duet gitu. Nanti akan dibantu oleh barista-baristanya ya. Doakan aja gitu ya, supaya nggak cuman yang di Jakarta aja gitu. Nanti yang di Bali gitu. Stuja tuh ada di mana aja sih, Bo? Ada di Bali, ada di mana gitu. Gitu ya. Nah, aku mendapatkan informasi, pindah ke Ubud katanya yang di Bali. Oke. Aku mendapatkan informasi kalau ada slot 4-6 tuh yang, jadi ada yang belum bayar, jadi ada slot terbuka. Kalau teman-teman pengen ikutan, kemarin nggak dapat tempat, nggak dapat slot, hai Singapura, lihat ya di story-nya Duet sama di WhatsApp channel-nya Duet. Enggak kok, kita mulainya tetap jam 7 sampai jam 8 di TikTok.
Ada yang nanya, kita mulainya sekarang mundur ya Kak ke jam 8? Enggak. Jam 7 sampai jam 8 tetap masih di TikTok ya. Sekalian nih aku mau umumin. Kalau teman-teman ketinggalan nonton live-nya secara langsung di TikTok, entah karena kesibukan, entah karena aktivitas pagi ya, teman-teman bisa nonton di YouTube. Nah, ada 2 tuh account yang re-uploader kita, ada Indonesia Meracau, ada Pusaka 9 ya. Teman-teman silahkan dilihat di situ. Kemarin aku bertemu dengan beberapa undangan. Aduh, ini mah nanti diceritain sama Iwet aja ya biar nggak ngulang ya. Yes, ada yang udah dapat slot ya. Oh, so very happy. Kartika, selamat pagi. Lagi jogging, hebat banget. Aku udah 3 hari ini nggak olahraga. Pulangnya malam terus. Yes, yang bertanya slot apa, jadi kita akan ada acara Duet and the Gang. Aduh, aku merasa bahwa acaranya cute banget judulnya, Duet and the Gang. Karena kan kita menyapa teman-teman yang komunitas kita yang suka memberikan dukungan dan support itu geng duet. Jadi sekarang Duet and the Gang gitu. Lucu ya, kayak apa grup musik apa and the Gang, apa Casey and the Gang ya, apa sih? Halo? Nggak enak badan. Atit. Parah ini, parah. Lo udah bisa tebak dari kemarin pas meeting gue lihat lo. Kelihatan ya? Jontor muka gue ya? Lodoh. Iya. Kayaknya flu-nya menyerang gitu. Parah ini parah banget. Ya sayang, kamu kemarin habis maraton di Ubud, aktivitas nggak berhenti juga sebelumnya. Ya. Aduh, wajar sih kalau sakit ya. Pagi. Minum ini deh, gue kalau lagi nggak enak badan gitu suka minum teh, nyeduh teh, terus gue campurin pakai tolak angin atau antangin cair. Bentar. Anget-anget gitu, enak deh, Web. Ya, ini teman-teman yang lagi nonton sehat-sehat semuanya ya. Coba yang sehat walafiat, kuat, kirim tombol hati. Ya, memang lagi udara juga banyak yang bilang di Bandung dingin, di Jogja dingin, di mana dingin. Di Jakarta panas, tapi kemarin hujan. 2 hari lalu juga hujan, tapi panas gitu ya, nggak enak banget. Aku udah nggak ngerti lagi nih musim pancaroba apa musim barakuda, gue udah nggak ngerti deh. Hari ini bikin teh dari Tommy ya. Tommy kan yang kirim-kirim kemarin ya. Tom. Teh ini teh curah. Ini kalau TWG di kotak ya. Ini di plastik, curah pasti ya. Teh curah ya bener. Teh curah. Kemarin kan Tom juga ngirimin Nespresso curah ya. Iya. Nova ada yang kirim juga Nespresso. Oh, iya Pak, manis-manis banget. Kayaknya udah mulai pada tahu tuh. Oh, harus yang bener-bener dia suka baru disebut. Kalau nggak disebut. Bener. Mana yang berguna buat gue sebut. Kayak waktu itu siapa yang kirim makanan jadi tuh yang dia masakin lauk-lauk gitu. Iya. Berguna buat gue. Iya, gue masih ada tuh 2 biji di kulkas. Gue udah tinggal 2. 3 udah habis. Iya. Gue cuman perlu masak nasi pakai lauk. Udah beres hidup gue. Nasi porang standby. Benar. Gimana kemarin luminescence terinspirasi dari cahaya matahari menerpa laut, menimbulkan pendar-pendar dan juga anemon-anemon laut dan juga insan-insan yang sedang berada di sekitar lautan tersebut. Karya Eddie Betty setelah 7 tahun tidak berkarya di panggung runway. Yes. Sampai gue telaah panggung runway-nya Alex yang bikin. Betul. Ya, ada pecahan-pecahan cermin. Terus udah gitu di print sama dia riak-riak air laut sebagai runway-nya. Benar.
Iya kan? Oh, oh. Langsung Hans Hambali sebagai sahabat dekat. Interview untuk Tatler. Majalah lain gak ada yang interview. Ketinggalan. Ketingtingan alias ketinggalan. Soalnya kan yang makeup Donny Lim ya. Udah satu geng semua. Iya, mereka ikutan standby dari jam 7 pagi di Hotel Mulia. Masa? Bener. Siapa aja? Ya udah serencengan deh, Didi, Bobo kan gabung di makeupnya Donny terus jadi tim. Terus Hans pagi-pagi udah di situ. Gue sampai gini, kalian pagi banget di Mulia. Gue mau bikin konten wawancara Alex sama Mas Edi kalau bisa sebelum mulai. Iya. Oh. Itu wartawan baru. Nggak bisa datangnya 1 jam sebelum, nggak keburu. Ya kan? Iya, udah gitu si Hans tuh emang anak muda tuh cepet ya kerja ya, Wet ya. Banget. Gue tuh Digital emang kayak begitu kan, Bo? gue duduk di samping dia, Wet. Kan gue duduk di second row gitu ya, dapet bangku di depan gitu. Duduk di second row. Gue ngelihat dia ngambil-ngambil gambar, in between ngambil gambar dia sambil ngedit. Gue sampai gini, Bo, cepet banget lu ngedit. Gue belum nyampe rumah, postingan dia udah naik. Iya. Buat Tatler apa buat diri sendiri? Ya buat Tatler. Yang bener loh. Gue sampai bercanda gini, Hans, gue nggak kelihatan ketutupan kepala ibu-ibu di depan. Gue minta video dari lu, boleh nggak? Ya tentu tidak dong. Anyway, ya semalam itu banyak sekali orang yang menanyakan kehadiran lu, Iwet. Banyak geng duet yang menyapa came to me. Ada deretan ibu dan anak yang mengaku suka nonton. Ada yang dari luar kota. Ada beberapa desainer batik. Ada beberapa desainer yang uprising desainer anak-anak muda gitu menyapa came to me gitu. Jadi cukup happy sih gue semalam hadir di Hotel Mulia di fashion show-nya Mas Edi Betty. Ternyata kan yang MC Dado Parus ya. Kan Luminescence itu bahasa Perancis ya. Ternyata bacanya Luminescence. ya itu benar. Bukan luminescent. Gue kan samain Luminescence. Gue diwawancara wartawan. Congratulations Mas Edi Betty untuk tajuk perayaan Luminescence. Begitu gue dengar Dado Parus opening, Luminescence. Anjir, gue salah. Welcome to the annual show of Eddie Betty, Luminescence. Udah gitu ya. Yang lucu ya. Ada wartawan, jangan marah ya. Ini kan cerita. Jangan tersinggung. Ini I find it funny and cute. Oke. Kemana lo? Ngambil sendok ngaduk. Terus ada satu wartawan gitu datang terus gini. Dia dari jauh tuh udah gini. Mas Iwet gitu. Dengan cerianya. Aku boleh wawancara OOTD nggak? Gitu. Terus gue gini. Boleh, tapi Iwetnya nggak datang. Terus ini siapa? Bohong lo dia nanya gitu. Saya Dave Hendrik. Oh iya boleh deh, yuk kita wawancara. Pakai deh. Oh iya boleh deh. Iya udah boleh yuk. Oke, gue kan ya happy dari strawberry aja ya. Terus ada juga wartawan yang gini, aku boleh OOTD-nya nggak? Kan semua sekarang gitu ya OOTD gitu. Oke, ya maksudnya untuk outfit of the day gitu ya, mau ngasih lihat baju. Mas, aku cuma mau ngeliatin bajunya aja sebentar. Oh, sure gitu ya. Gue lupa dari mana. Ini different person ya. Yeah. Gue diambil gambar gini, dikasih mic gitu. Boleh diceritain nggak OOTD-nya? Oh, oke, boleh. Aku bilang ini. Aduh, malam ini aku tuh pakai jas yang dibikinin sama Hartono Gan. Oh gitu, Mas Hartono Gan memang suka warna putih ya? Nama saya Dave Hendrik yang bikinin jas Hartono Guns. Iya Mas Hartono. Terus kalau sepatu, iya tuh. Gue bukan media Hartono. Apa? Gue udah nggak lihat, nggak pakai kacamata. Wartawan bodrek sekali itu dia. Mungkin nggak dengar. Jadi gue tuh semalam bingung personality. Gue tuh Iwet Ramadan, apa gue Hartono, apa gue siapa? Udah gitu gue ketemu Hagai Pakan. Terus? Hagai. Kan gue baca undangan. Lo tau nggak dress code undangannya apa? Apa ya undangan dan dress code-nya? Black
and your darkest color. Oke. Jadi semua pakai hitam dong. Mm-mm. Lo pakai putih. Gue pakai putih. Ah. Gue sengaja dalam hati gue, gue pengen centil aja mencuri perhatian di tengah-tengah lautan hitam, gue pengen pakai putih gitu. Terus Hagai. Begitu datang gini, Nek, lu baca undangan apa enggak? Dress code-nya hitam, darkest color. Lu pakai putih sengaja apa nggak baca undangan? Gue gini, sengaja, Bo. Emang ada gila-gilanya aja lu ya. Terus gue ketemu Peter Saerang. Gue udah posting tuh. Lu lihat nggak sepatunya dia? Tinggi ya? Sepatunya kayak rambut wig punk rock di kanan sama di kiri. Belum lihat gue. Gue gini, aduh sepatunya lucu banget. Iyo nih. Apa ini Balenciaga? Enak aja. Rick Owen. Lebih puyeng lagi. Dewa puyeng Rick Owen mah. Oh, saking sepatunya tuh ada rambut-rambutnya gitu kayak punk rock gitu. Jadi dia ribet banget nggak mau rambutnya keinjak orang. Terus? Udah, terus jadi gue gue ngobrol sebentar. Terus gue ketemu mau shout out sama Melanie Kartadinata. Hai Mbak Mel, selamat pagi. Melanie datang sama Opung Mahda. Hai Ibu Mahda, Opung apa kabar? Mereka duduk di depan gue. Terus gue samperin gitu, terus si Melanie bilang gini, aduh Opung, si Dave-nya sama Iwa tuh hebat banget loh. Gue sehari 2 kali nontonin mereka. Pagi live di TikTok, malam gue nonton di YouTube. Terus tidak gitu? Dari masih nggak bisa pakai TikTok, sekarang jago banget. Gue gini, enggak sih, belum jago lah, masih perlu ada yang dilihat, dipelajari. Tapi hebat banget kalian berdua. Iya lumayan Mel, thank you ya supportnya. Dia ngomong kemana-mana loh. Waktu di kawinan Luna juga dia bilang, pada nonton podcastnya bagus banget gitu. Gue tuh suka Melanie itu sangat apa adanya ya. Iya. Maksudnya di tengah orang yang sangat mengkurasi kepribadian di sosial media, I think she is quite genuine being herself aja gitu. Karena gue denger tuh kan ada Cici Agnes, lo tau gak sih Agnes Jennifer yang tinggi, yang cantik, yang menjulang tinggi itu kreator TikTok. Tahu dong. Dia sih teguran sama gue, terus dia nyamperin Opung kan, Opung gitu. Terus kan Opung ngenalin ke Melanie. Kenalin teman aku Melanie. Terus Melanie berdiri gini. Aku Melanie, aku pernah DM kamu loh di IG gitu. Oh iya, aku mau ngajakin kamu, mau ngirimin makanan atau mau ngajakin apa gitu. Oh iya. Kayaknya kagak dibalas, Nek. Oh iya, tapi nggak apa-apa, pasti banyak ya yang DM ya. Iya gitu. Apa adanya aja gitu. Ya. nggak malu-malu gitu ya. Karena menurut gue gini ya Web ya, maksud gue udahlah, sosial media itu mainan anak-anak muda, bener apa enggak? Betul. Kita nih udah bukan trendsetter, kita ikut aja mereka mainnya gimana. Jadi kalau emang kita kaku di sosial media, kita bikin salah atau gimana, ikut aja apa adanya aja. Kalau lu lihat sesuatu yang seneng, aja DM aja kalau pengen kenal. Dia tuh banyak berteman dengan follower-follower dia di sosial media. Iya. Dia bilang tuh sempat pernah dia ke Kalimantan atau kemana gitu. Terus akhirnya benar-benar ada yang nyamperin dia, ngasih makanan, ngasih apa gitu. Nah, gue nguping nih obrolan Opung sama teman di sebelahnya Melanie duduk di depan gue. Opung nanya, jadi kamu teman Melanie di mana? Ada nih ibu-ibu. Aku teman di sosial media. Maksudnya teman di sosial media tuh gimana, Say? Iya, aku follow dia di Gram, Opung. Oh, terus jadi follow-followan, komen-komenan, terus ketemu gitu. Iya, Opung. Oh, lucu amat ya. Terus? gue nguping gitu ya. Gue gini, dalam hati gue gini, iya ya. Itu pelajaran buat gue tuh. Gue udah nggak mau lagi deh Web gitu, gengsi di sosial media. Kenalan mah kenalan aja, berteman mah berteman aja. Networking mah networking aja. Bener gak, Web? Bener. Bagus kalau lu memang mau begitu. Iya. Gue akan begitu. Iya, bagus. Tapi nggak boleh merong-merong. Enggak pernah merong-merong, Akika. Ini
Baru di ngomong nggak usah merong-merong langsung ngegas. Iya, kemarin juga ada yang bilang gitu, Kak, kenapa sih suka marah-marah kalau ngomong sama Kak Iwet? Gue gini, kalau sama Iwet tuh gue setelannya emang pengen marah aja. Tapi kayaknya semua orang kalau sama gue emang bawaannya mau marah aja sih. Lu juga kalau ngobrol sama diri lu pasti pengen marah kan? Enggak, kalau gue nggak sayang sama diri gue sendiri. Terus ada siapa lagi kemarin? Aku ketemu Angga Yunanda. Oh ya, si pengantin baru. Udah nggak baru lagi juga sebenarnya ya. My love. Dia bilang apa? Jadi we bump into each other pas gue lagi nyari makan gitu. Terus dia gini, aduh maaf. Terus gue, enggak, Kak Dave gitu. Terus pelukan gue gini, Shenina mana? Ada lagi ngambil apa ya, minum apa gitu. Terus gue gini, aku mau undang kamu dong ke podcast aku. Ayo atuh, dia gitu. Mau sama Shenina apa aku sendiri? Sama Shenina ya. Ya ayo. Udah tukeran nomor telepon? Enggak, aku gini, nanti aku DM-nya. Iya, dia baik. Dia kalau gue DM dibales. Dia follow lo tapi. Gue nggak ngecek, yang penting dibales. Kan gue, Angga baik. Gue pernah kirim mutual gourmet kan. Oh iya bener, di post sama dia. Di post, udah gitu kan dia kan followernya banyak kan, Nek. Dia balas DM Eka, Nek. Nggak apa-apa, nggak follow, yang penting balas DM. Alhamdulillah. Lucu lu. Lu tuh udah kayak orang tua bener ya. Bodoh amat. Lu tuh kayak ini lo beneran lo, gue nggak bohong lo. Ya. Terus gue ketemu Bu Noni yang punya RH. Oh, ya. Terus Bu Noni bilang apa? Ya, gue samperin. Hai, gue gitu. Hai. Bagus-bagus ya. Pengen yang mana? Kok pengen yang mana ya? Nggak bisa ya. Cakep-cakep ya. Iya, cakep-cakep. Cocoknya buat kamu, bukan buat aku. Segini-segini badannya. Gue gitu. Udah aja gitu. Udah gitu. Ketemu di depannya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Gue ketemu Wilson Willem. Wilson Willem. Terus gue gini, Wilson, kapan aku podcast duet tweet pakai baju kamu dong? Ayo atuh, kata dia gitu. Terus gue gini, tapi kan kita badannya bukan badan model ya. Ada nggak sih size kamu? Lah kan kamu waktu itu foto pakai baju aku. Yang mana? Waktu kamu foto untuk materi promosi alt, itu kan baju aku, Mas Dave. Oh iya, bilang gitu. Terus gini, dari itu bajunya dia. Lupa. Terus gue gini, oh iya gitu. Jadi ada ya size aku ya. Ada gue gitu. Kamu kan pakainya M, kamu mah size model. Ih, kamu menyanjung deh. Mas Iwet yang mungkin agak menantang. Itu keluar dari mulut dia. Iya, gue gini. Bisa kali quote-quote gitu ya. Iya, ada. Lu jangan sedih. Suaminya Pat Go waktu kawinan Luna pakai Wilson Willem. Masa? Ya, Bo, dia mah bikin kali beli. Kita kan mau pinjam. Kalau gitu pinjamnya sama Pat Go berarti. Oh iya benar. Pakai jasnya dia, suaminya. Astaga, dapat informasi dari geng duet. Hari ini Angga Yunanda ulang tahun. Ya, dia Gemini tuh. Sekarang tanggal 16 Mei. 16 Mei. Taurus, bukan Gemini, masih Taurus. Aduh, happy birthday ya Angga. Abis ini aku mau DM Oh, dia 16 Mei ya. Lo tahu siapa yang hari ini ulang tahun juga? Siapa? Ponakan aku, Emma. Oh, Emma ulang tahun juga. Hari ini ulang tahunnya. Makanya besok dirayain dia. Hari ini dia sweet 17. Oh, Emma pemarah nggak orangnya? Lumayan keras. Keras aja tapi nggak pemarah ya? Iya. Oh, baik hatinya tapi ya? Pasti. Oh, ya. Sama kayak Angga Yunanda ya berarti ya? Iya, manis. Iya. Bisa jadi bintang film Emma? Jadi dokter aja. Ih, kenapa emangnya? Saingannya kayaknya banyak kalau bintang film. Iya sih. Kalau Emma mau jadi bintang film, Emma harus ke Hollywood. Hollywood Yahoo. Bukan, Hollywood Amerika. Emma enggak sih, aku ralat. Emma boleh bebas mau menjadi apa saja yang Emma inginkan. Lo tahu nggak kenapa pesta Sweet 17 itu disebut Sweet 17? Karena gue baru lihat di Google, kenapa sih disebut Sweet 17?
I started my career as an MC tuh, lo tau nggak dari pesta 17 tahun? Ingat gue. Jadi waktu gue SMA, itu kan masa-masa dimana semua teman-teman cewek gue bikin pesta Sweet 17 kan. It started with my best friend, ulang tahun gue yang MC. Terus akhirnya udah bergulir lah. Yang satu ulang tahun gue yang MC, yang satu ulang tahun gue yang MC, yang satu ulang tahun gue yang MC. Tapi gue tuh nggak pernah tahu kenapa 17 tahun itu disebut Sweet 17 dan biasanya perempuan ingin merayakan pesta Sweet 17. Terus? Gue pikir itu sebagai penanda kedewasaan. Ternyata kalau kata Google, ternyata kenapa Sweet 17 itu, karena itu ada disebut sweet karena tahun terakhir dia menjadi anak-anak. Oh, Karena 18 dia udah dewasa. yes, disebut sebagai manusia dewasa itu pola pikir, kepribadian, perkembangan pribadi utuhnya di usia 18. Oh, Jadi disebut congratulations, have fun, this is your last year being a child. jadi dia nikmatilah manisnya menjadi anak-anak di umur 17 itu. Iya, Begitu 18, langsung dar der dor. manusia dewasa. Di 18 itu tuh harusnya mulai diajarin berbagai macam skill kedewasaan ya. Betul. Bener. Makanya besok Emma mau dirayain ulang tahunnya. Iya, dia sama teman-temannya. Kalau nggak salah Stupa Kaspea ya. Dekornya ya. Gue ketemu Mbak Eka. Stupa Kaspea ya kayaknya ya. Luna Maya kali ya gue. Bajunya siapa? Yanchan. Yanchan. Enggak. Aduh, bajunya juga. Ini juga satu bukti, Iwet, bahwa Tuhan itu sudah atur segala peristiwa di dalam kehidupan manusia. I know it's small, tapi I take it as that sign. Tahun lalu, Becky, closet cleaning. Terus dia bilang gini, dia WhatsApp Emma. Emma, Tante Becky ada 2 baju. Langsung WhatsApp Emma. Iya. Oke. WhatsApp Emma sama WhatsApp gue. Tante Becky ada 2 baju, Tante Becky beli, Tante Becky belum pernah pakai. Tante Becky lupa buat apa. Dressnya warna putih. Aku kasih kamu, aku kirim ke rumah, kamu mau pakai? Mau Tante. Jadi dari tahun lalu, dia udah pas pakai baju itu, dia gini, nanti aku pesta 17 tahun, aku mau pakai ini. Baju putih. Baju putih. Kayak apa bajunya? Dress gitu, flowy dress, summer dress gitu. Oke. Lu kasih lihat dong yang kemarin gue kasih ke lu. Apa sih? Ih, lupa dia mah. Astaga. Kita bikin geger dulu sedikit. Jangan lupa sambil tap-tap guys ya. Ingat setiap hari kita punya target 1 juta likes. Oke. Langsung ya. Nah, kita bikin geger. 1, 2, tikus. Jreng jreng. Makasih ya, Luna. Aku dapat souvenir Maxim dari pernikahan kalian berdua. Maaf ya, aku nggak bikin unboxing karena udah di unbox. Kata Iwet, ini tumbler mahal. Warnanya pink. Pinknya semu-semu. Blush ini namanya. Blush kan? Cocok buat lo tuh. Iya, Iwet udah ngejelasin kalau minum kopi bukannya dari atas. Kebalik. Kalau minum air putih dari atas. Kalau minum kopi bukannya dari sini. Nah, kalau kopi dari bawah gitu. Ini model paling baru nih dari Stanley. Oh gitu. Nah, gue sih jujur aja ya, kalau gue jual di TikTok Shop pada mau beli nggak? Bangke. Ini dari tangan Luna Maya dan Maxim langsung loh guys. Lo parah banget. Yang kayak gini-gini bikin berantem memang. Brand new belum pernah dipakai. Parah banget. BNIB, brand new in the box. Gue jual di Han Street kali ya, Say. Ih, udah gila. Hermes kali di Han Street. Aku mau unboxing Apa nih? Kemarin gue ke acaranya Joe Malone.
Gue nggak bisa datang. Bilangin sama Gaby, maaf banget. Gaby salam lo sama lo. Iya, maaf banget. Aduh, kenapa suka weekday sih bikinnya? Gaby bilang gini, get this. Dia bilang gini, Mas, nggak usah dibahas-bahas di siaran, aku malu. Gue gini, jangan ngatur. Terus gue gini, kayak lo nonton aja. Aku nggak nonton, tapi pacar aku nonton. Aku nggak nonton, pacar aku ngomong ke aku. Iya, pacar aku morning person. Jadi dia gini, kamu kenal sama Om Dev sama Om Iwet? Kenapa emang? Tuh tadi nama lo disebut. Aduh, kenapa lagi? Katanya. Karena biasanya kalau udah disebut, bosnya, Gaby, kenapa Iwet nggak diundang? Aku tuh undang loh kak, tapi Kak Iwet nggak pernah datang. Emang gue gitu, karena dia itu, dia manis loh. Dia itu kalau hari kantor nggak bisa gap, gue bilang gitu. Dia tuh kerja. Terus Nurul Sulisto, Nurul. My love. Nurul bilang gini, Temen mojok lo. teman mojok gue. Nurul gini, mau nanya dong, kenapa semenjak resign jadi lebih sibuk tuh orang diundang. Saban-saban diundang nggak bisa datang. Saban-saban diundang nggak bisa datang. Katanya pengangguran. Luwet. Nurul mau pindah Luwet. Kemana? Aduh Nurul boleh diceritain nggak sih? Ya, udah lo omongin, Nyet. Higher up regional. Luar biasa. Tapi Nurul emang jodohnya di situ menurut gue. Iya, emang dia tuh harus di beauty, tau gak lo? Dia satu company tapi pindah beda brand. Menurut gue ini harusnya nggak boleh dibahas di live loh. Aduh maaf ya Nek. Ini tuh ungkapan bangga, ungkapan bangga. Karena aku tuh kenal Nurul dari zaman masih di L'Oreal. Iya. Jadi aku ada personal bonding sama Nurul. Nurul yang nemenin aku sama ngegolin proyek Diary Day waktu itu. Jadi kita tuh keliling 7 kota gede sama Nurul. Oh iya. Iya, klien besar pertama dalam hidup gue Nurul, Mbak Mon, L'Oreal. Nah, ya. Oke, sekarang acara Jomelon kemarin apa? Mereka launching summer perfume. Terus Udah ini mah nanti aja. mau lihat. Nanti lu pengen. Ya nggak apa-apa, kalau pengen gue beli aja, gampang gue mah. Coba. Jadi mereka ada dua scent khusus summer. Peach Blossom sama Frangipani. Nah, Frangipani itu returning scent. Gue suka banget Frangipani. Nah, kalau ini mungkin too feminine ya for you. Itu apa satu? Yang satu lagi? Beach Blossom. Oh, enggak. Frangipani tuh, gue punya memori sama Frangipani soalnya. Frangipani itu bunga apa? Kemboja. Dan kata Nurul, Frangipani yang dipakai di Jo Malone ini datangnya dari mana? Coba tebak. Dari Bali. Kalau lu pinter? Ya, yang gitu aja mah gampang. Terus, di acara ini, ada Melanie. Ricardo. Ember. Terus? Gue datang terlambat. Dia bilang gini, nah ini dia nih, akhirnya gue ketemu undangan yang seumur gue. Terus? Karena duduk di satu meja gitu. Sekarang influencer usianya udah makin muda, Wet. Benar. Jadi gue tuh kalau datang ke acara beauty, kita tuh udah cari-carian yang umurnya segini loh. Jadi gue karena yang lain itu udah TikTok influencer, Grab influencer, yang usianya tuh udah di bawah 20 atau early 20s gitu loh, Wet. Benar. Semua sekarang wajah-wajah baru, Wet. Terus Melanie bilang apa? Kok lo telat sih? Jadi gue gak punya teman ngobrol di meja. Gue mau foto, gue nggak ada foto temennya, foto sendiri mulu. Gue ini, ya lu foto kenalan sama yang lain. Bingung nek mau ngomong apa. Melanie lagi roadshow ya, keliling cerita kawinan Luna Maya. Pagi-pagi ambiar brownies iya, spill the tea rumpi Trans TV hayu, apalagi tuh dia tuh. Udah 4 itu gue lihat tuh. Gue sampai gini, temen gue nih emang bener-bener hebat banget emang dia. Roadshow dia loh. Soalnya mereka ngundang lu nggak mau dateng. Iya, itu benar. Mereka mau ngundang gue, tapi gue nggak diundang. Iya, bingung. Melanie aja deh. Melanie aja dah. Ayu juga pasti nggak mau datang kan? Siapa? Ayu. Ayu lagi, sibuk kali. Iya, Edric Chandra
ke Surabaya sama ke Semarang MC. Iya. Iya sih. Pada, Ya udah padahal, deh. padahal gue tuh nganggur loh. Gue bisa juga cerita mengenai Luna sama Maxim. Tapi nggak diundang. Dari POV yang nggak diundang. Bener ya. Bagus juga tuh ya. Oh, sorry, satu lagi mengenai Gaby boleh ya? Boleh dong. Gaby Terus. bilang gini, Mas Dev boleh titip pesan gak sih buat Kak Iwet? Ha-ha. Apa yang gue gitu? Bilang sama Kak Iwet, aku bikinin sesi private viewing buat Kak Iwet after office. Kak Iwet kayaknya tipenya Tom Ford kali ya, gitu ya. Iya, itu iya. Waktu itu katanya ngomongin Tom Ford ya. Iya. Woodwood. Iya. Demono. Iya. Terus Iya. gue bilang, Iya. private viewing aja after office. Iya. Jangan diomongin di siaran. Nggak apa-apa. Lah udah diomongin. Iya gue bilang, gue suka pamer sama Iwet. Gue ikut ya, Gap. Iya ikut dong. Jadi tamu aku berdua aja. Iya. Jadi kita berdua aja. Yang bener loh. Kapan nih kita laksanakan? Hah? Lu tanya sama diri lu sendiri, lu bisanya kapan? Oh iya. Gue kalau Tom Ford gue bela-belain dah. Iya. Ya, soalnya gue tuh ibarat kata kayak Tom Ford tuh kayak lu sama Nurul. Begini ya. Ada kedekatan emosi. Ya, kayak Luna Maya sama Eddie Betty. Iya. Ya, ada cerita pribadi dari relung hati gitu. Iya benar. Iya kan? Iya. Iya, gue itu Tom Ford itu ya kan sama-sama arsitek. Mm-mm. Yang kedua, sama-sama kayaknya gayanya tuh slick. Iya. Gue tuh paling suka Gucci waktu creative directornya Tom Ford. Oh gitu. Ih, gue suka banget. Lu udah nonton film The House of Gucci belum? Nah, itu kan Tom Ford yang bikin. Bukan. So tahu. Nah, Euphoria Tom Ford. Gila-gila Tom Ford. iya betul. Belum selesai Tom Ford. Dikit lagi. Minyak wangi mahal pertama gue itu Tom Ford. Oke. Sebentar. Tembus 5K. Yeay, thank you. Katanya Iwet lupa kalau dia sakit, jangan diingetin. Habis ini soalnya gue mau meeting sama dia. Kalau dia berasa dirinya dia sakit, rese banget, galak dia kalau meeting. 4 gue ngeliat mukanya dia. Kalau dia happy Dory Strawberry gini kan ntar meeting kita nice ya. Apalagi mau ketemu klien baru. Masih gue simpen, Bo. Masih gue simpen dan gue masih punya sepatu Gucci desainnya Tom Ford. Itu sepatu udah lama banget. Gue beli pakai komisi gue jualan radio. Oh. Iya, ini. Wood. Tuh. Ini gue beli tahun berapa ya? 2000. Aduh, enak banget baunya. Best. Ini orang belum zaman Wood ya. Gue udah beli nih. Ih, gila. Tom Ford. Wood. Eau de parfum. 100 mili. Aduh. Gak kuat sih. Tom Ford pertama gue ini. Apa tuh judulnya dia? Noir de Noir. Kapan lo belinya tuh Noir de Noir? Nggak beli. Oleh-oleh dari Melanie Kartadinata. Waktu dia ke Itali. Tahun berapa? Lupa gue. Kata dia juga yang beli bukan duitnya dia tapi duit mertuanya. Tapi nggak apa-apa dah. Wood. Gue pertama kali kenal Wood itu dari Tom Ford. Ini sebenarnya udah habis, tapi botolnya gue simpen. Sama, ini juga udah habis. Gue simpen. Buat foto-foto mejeng-mejeng. Kalau bikin OOTD pakai apa kayaknya seolah-olah minyak wanginya. Lu lebih kaya ya, lu milihnya lebih gede tuh. Iya, habis uang gue. Kartu kredit gue decline habis itu. Tanya dong belinya di mana? Di mana? Saks Fifth Avenue. New York. Ih, minyak wangi sebetulnya kalau gue ya, kan teman-teman gue udah pernah sering ceritain kalau gue minyak wangi niche pertama gue yang gue beli di Saks Fifth itu Jo Malone. Gue Jo Malone Dubai belinya.
Kalau Joe Malone itu selalu di hati karena waktu Joe Malone pertama kali datang ke Jakarta yang dicolek gue. Jadi gue happy. Iya, benar, benar, benar. Starlight bener nih kata Starlight. Wood itu bau-bau pria berjas penuh kesuksesan. Bener. Wood. Bener. Iya, ini tuh nyambung sama obrolan kita sama Zola Hmm. di Brunch with Wet. Apa acara kita namanya, Bo? Duet with. Di Duet with. Jadi kalau misalnya lu ditanya 3 kata tentang lo, kan waktu itu kok gue jawabannya adalah mengarah ke pekerjaan ya. Ini paling menggambarkan gue. Wood. Iya, gue tuh pingin di-perceive itu seperti Wood. Itu. Mapan, tegas, bold, center of the attention, heart of the party kayaknya gitu. Padahal mah kalau ke party di pojokan, Iya. kicep, ya. Uh-uh. Iya. Bicara mengenai Tom Ford ya, tadi kan kita membahas mengenai, lu bilang lu suka Gucci saat desainernya Tom Ford. Gue baru nonton ulang film The House of yang diperankan oleh, aduh siapa tuh cowoknya ya? Aduh gue lupa deh. Yang foto di Burberry's, print ad-nya Burberry's, badannya bagus banget, foto sama kuda. Aduh siapa ya nama cowoknya? Lupa. Sama Lady Gaga. Adam Driver ya? Bener gak sih? Adam Driver ya? Ya, Adam Driver. Adam Driver. Aduh, very sexy man. Adam Driver sama Lady Gaga. Gue baru nonton ulang film House of Gucci. Yang gue ingin bahas adalah, kan waktu House of Gucci udah mulai plateau, Ya. ceritanya si Adam Driver, the character, meng-hire Tom Ford kan? Ya. Desainer muda asal Texas. Ya. Iya kan? Ya. Kala itu mungkin Tom Ford tidak mendapatkan spotlight yang baik. Ya. Orang gak ada pemain baru, Wet. Siapa yang mau ngasih kesempatan? Ya. Ya, lu belum punya prestasi apa-apa. Ya. Tapi Gucci kasih kesempatan dan kepercayaan. Gue percaya sama lo. Dan lihat kan, dan menurut aku dan di film itu digambarkan, coba yang pada mengerti fashion ya. Dengan desainnya Tom Ford, dia berhasil membawa Gucci level up. Bener apa enggak? Betul. Nah, gue tuh juga ingin membahas mengenai itu, Wet. Memang all we need in life itu adalah kesempatan. Orang yang berani kasih kesempatan kepada lo pertama kali. Ya, gue setuju. Dan gue itu prinsip hidup gue, Bo. Gue selalu tidak akan pernah lupa sama orang-orang yang memberikan gue kesempatan pertama kali. Contoh ya, waktu gue punya brand Tik Privé, waktu itu tuh klien pertama, orang pertama yang percaya sama gue untuk mendesain motif batik buat seragam adalah Starbucks. Mbak Farah namanya. Farah Milda. Gila, itu gue gini. Dia percaya loh sama gue. Dia percaya sama gue, dan kemudian itu brand internasional loh. Dari situ ya sampai sekarang, I cherish the relationship. Karena menurut gue, kepercayaan tuh mahal banget, Bo. Yes. Itu mahal banget. Terutama ketika kita baru mau mulai merintis sesuatu. Exactly. Ya kan? Gini, kalau lu udah jadi seseorang, gampang orang kasih kepercayaan. Different thing. Iya, karena rekam kerja lu udah banyak, prestasi lu udah banyak, udah diketahui orang. Orang lebih gampang untuk kasih percaya. Tapi orang yang percaya sama lo ketika dunia belum mengakui lu siapa, itu baru layak lo simpen di hati lu yang paling dalam. Yes. Makanya ya Mbak Farah tuh kemanapun dia kerja, sekarang gue bantuin pasti. Dia sekarang kerja di restoran Itali, Popola Mama. Oh, pizza enak kan? Iya. Gue suka spaghetti cornetnya, Alio Olio. Oh. Iya. Ini juga sebabnya ya, nanti kan setelah duet with sama Zola,
berarti minggu depan ya, kita akan menayangkan obrolan kita sama Susan Bahtiar. Betul. Ada satu kalimatnya Susan yang menurut gue jelek banget. Dia bilang gini, aku tuh Dave, kayaknya itu value hidupnya dia ya. Dia bilang, aku tuh Dave, paling nggak anti gue untuk lupa balas budi ya. Iya, iya, iya. Lupa balas budi, nggak tahu budi. Apa sih bawa? Ya nggak tahu diuntung. Iya, utang budi. Utang budi. Iya. Dia bilang gitu, Kak, gue tuh gue nggak sesibuk-sibuknya gue, selupa-lupanya gue nggak akan pernah lupa membalas budi orang. Iya. Gue setuju. Karena menurut gue, ya satu lagi sih yang juga gue nggak akan lupa, walaupun ujungnya kurang manis ya, dan dia menyebut nama gue salah terus. Benny Simanjuntak. Om Benny Simanjuntak. Yes. Dia yang percaya pertama kali bahwa gue bisa masuk stripping TV. Emang dia nyebut lo namanya siapa? Aduh macem-macem, Bo. Iwan, Iyet. Gue sampai udah serah lo dah. Serah lo mau sebut gue siapa terserah. Dia. Ya. Dia loh. Padahal yang semarak waktu itu mencari perhatian Melanie Ricardo. Melanie juga pernah cerita itu sih ke gue. Iya. Guanya diem aja gitu, malah dia yang kayak, kamu mau bawain acara TV? Nah, sekarang situasinya dibalik ya. Kembali mengenai hutang budi dan cerita Tom Ford di Gucci. Tadi kan we have established gitu bahwa ketika when you are just starting out, orang yang pertama kali taruh rasa kepercayaan, kasih kesempatan kepada lu ketika yang lain belum berani, itu adalah orang yang hebat, yang lu utang budi. Sekarang kita juga harus paying forward in life, Wet. Kalau kita udah ada di fase hidup, kan hidup berkembang ya, Wet? Iya. Lu tuh juga jangan gatekeeping gitu. Iya. Sekarang kalau lu udah ada di fase mapan, Iya. lu juga jangan lupa untuk memberikan kesempatan kepada generasi-generasi di bawah. Iya. Lu jangan lupa, waktu lu pertama kali starting out, you got your big break, you got your big trust, itu karena the grace of God yang mengetuk hati senior lo untuk memberikan kesempatan. Sekarang lo udah jadi orang mapan, lo kasih dong kesempatan juga untuk yang lain. That's life. True that. Gue setuju banget sama itu. Kalau nggak salah weekend kemarin tuh gue baru ngobrol sama seorang teman masalah ini. Jadi belajar dari pengalaman gue diberikan kesempatan sama orang-orang yang begitu baik gitu ya. Makanya kemudian gue sekarang berusaha untuk mencari talent-talent baru. Makanya gue seneng banget main sama adik-adik kan. Gue main sama adik-adik tuh gue ngeliat, ini anak bagus nih. Bisa jadi seseorang nih. Walaupun kadang-kadang kesulitan gue sekarang adalah waktu gue nggak bisa mentoring mereka terus-terusan. Gitu. Tapi gue bisa ngerasain ada bakatnya nih. Nah, temen gue kemarin cerita, dia mau ngembangin bisnisnya. Terus kemudian dia bilang, gue udah harus mulai punya asisten nih. Dia bilang gitu, 1 juta likes, thank you. Tambah dong guys, tambah dong. Terus udah gitu, gue udah harus ngembangin bisnis karena supaya bisa lebih banyak klien yang ditangani sama dia. Nah, cuma, terus gue bilang gini, gue dengerin cerita dia. Terus dia bilang, sekarang dia mengajarkan kepada asisten rumah tangganya untuk bantuin dia. Halo? Halo? Cek. Nggak dengar suara gue? Tes. Nggak dengar suara gue? Freeze, apa aku juga? Oh, freeze. Oke. Udah. Oke, lanjut nih. Oke. Udah ya, lanjut. Ya. Tadi sampai di mengembangkan bisnis. Iya, mengembangkan bisnisnya, terus kemudian supaya bisa mendapatkan lebih banyak klien, gitu ya. Terus abis itu dia mulai sekarang mengajarkan asisten rumah tangganya. Terus gue bilang, kenapa asisten rumah tangga? Gue bilang gitu. Kenapa nggak hiring fresh grade, mencari talent-talent baru? Terus dia bilang gini, kalau mencari talent-talent baru,
Nanti kalau dia udah pinter, dia akan buka sendiri bisnisnya. Terus gue bilang gini, jangan gitu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah memang elunya harus maju terus. Sehingga kalau misalnya dia mengcopy ilmu lo, dia cuma mengcopy ilmu yang di situ yang dia pelajarin. Sementara elunya harus berkembang terus. Gue bilang gitu, terus dia gini, gitu ya? Iya. Karena balik lagi, kalau prinsip gue adalah membagi ilmu tuh buat gue nggak pernah rugi buat gue. Karena guenya yang kemudian harus evolve terus, nggak berhenti cuma di situ. Setuju nggak lo? Setuju. Ya, misalnya gini, lo punya prodigy nih, yang pingin nge-MC, dia belajar sama lo. Gue deh, ada beberapa teknik MC gue tuh yang gue niru lo. Kayak contoh, pace berbicara lo tuh bagus menurut gue di atas panggung. Masa sih, Bang? Gak kecepetan, artikulasi. Boleh lanjut nggak nih? Lanjut. Tapi kan nggak semua hal bisa gue copy dari lo kan? Dan lo juga evolving terus kan? Iya. Lo punya sesuatu yang baru terus ketika lo bawa ke panggung. Iya nggak sih? Dan menurut gue, ketika tadi temen gue itu bilang, nanti ilmu gue di-copy sama dia. Menurut gue nggak apa-apa, copy aja. Toh juga nanti dia akan pasti mencampur dengan karakternya dia. Di situ baru lo kemudian akan jadi pribadi yang layak dibayar mahal. Yes. Iya sih? Ya, sama ya. Menurut aku juga Iwet adalah, ini juga colekan nih buat orang-orang yang di usia kita gitu ya. Kan kita banyak dengar gitu ya. Kita tuh gue maksudnya. Teman-teman yang Z gitu ya. Biasanya kalau berkeluh kesah mengenai pekerjaan tuh adalah mereka tidak mendapatkan kepercayaan dan ruang untuk berkembang. Iya kan? Terus kan cukup sedih sebenarnya. Terus mereka solusinya adalah resign. Terus menganggap bosnya toksik. Menganggap bahwa pekerjaannya mungkin gak bagus buat gue keluar aja gitu ya. Terus gue tuh banyak mikir gini, berarti memang sebetulnya yang mereka cari itu ya, terlepas dari uang, terlepas dari kenyamanan bekerja, terlepas dari itu. Tapi at the core of it adalah they need room to grow. Yes. Untuk bisa grow, itu harus ada kepercayaan yang dikasih. Nah, mereka merasa bahwa perkembangan mereka tuh dibatasi. Ibarat pohon gitu, gue ngebayangnya ya, baru mau ada tunasnya, dipotong. Baru ada tunasnya dipotong. Mereka jadi merasa kerdil. Akhirnya jadi udah gitu. Gitu. Kan makanya gue itu juga bilang ya, kan seperti teman-teman tahu gitu. Jangan dong udah di endolift nanti melar. Digital anjir itu. Lupa. Berkembang. Iwet tuh belum di endolift. Bo, mau cerita apa enggak nih? Oh iya, gini kan seperti teman-teman ketahui ya, bahwa duet ini sudah menjadi sebuah usaha gitu. Kita sekarang pelan-pelan punya tim, ya kan gitu. Dan itu yang gue ulang-ulang sama Iwet sama Mbak Wati gitu. Kita harus kasih mereka kesempatan untuk berkembang. Dan I am very proud loh melihat perkembangan. Contoh gitu ya. Teman-teman menikmati nggak sih konten-konten unggahan sosial media akun duet? Teman-teman menikmati nggak? Coba gue tanya. Kalian menikmati nggak? Ayo jawab guys. Ayo guru nanya. Ayo jawab guys. Ayo yuk jawab yuk. Yuk jawab yuk. Bu guru nanya nih. Ayo. Nanti dia ngomel. Yuk. Ayo menikmati apa enggak? Menikmati apa enggak? Dedes tapi dedes. Mau jawab enggak enak. Suka apa seneng? Hah? Suka ya? Jangan didedes gitu. Suka. Menikmati Bu Guru. Iya. Itu yang bikin itu timnya duet, dan menurut gue nggak pakai kita kontrol terlalu berlebih kan, nggak pakai kita kasih arahan terlalu berlebih kan. Yeah. Kita cuma ngejagain aja sesekali, mengawasi aja supaya dia bisa meng-create suka-suka dia sesuai dengan kreativitas dia. Kita mah kreativitas udah tumpul, Beb. Yeah.
Yang muda-muda kreativitasnya mah kita mah kalah, say. Iya, Gue mah kayak MacBook Air gue yang tahun 2000 tuh. iya. Pentiumnya. Udah nggak Pentium kali, udah bolot banget. Lah kalau mereka mah cepet banget ngapa-ngapain. Kasih dah kesempatan untuk berkarya. Iya. Gue tuh, ya, Gue cuma mau bilang, cuman sesekali aja kita awasin. Kayak contoh nih ya. Kan teman-teman ini apa adanya banget nih gue cerita. Kayak teman-teman lihat kan di duet with yang sama Zola. Kan suaranya jelek ya, kualitas suaranya. Itu kan kontrolnya udah bukan di kita ya, Wet. Kita kan memberikan kebebasan kepada mereka. Ya udah lu atur deh, lu punya tanggung jawab. Tapi begitu itu lost control, kita ingetin. Guys, episode duet with sama Zola, sound systemnya boleh tolong diperbaiki ya, yang ke depannya. Udah gitu aja. Berbuat kesalahan dan belajar. iya, Ya kan? iya, iya. Sama kayak kita dulu aja, Wet, waktu kita mendapatkan rasa percaya dari klien-klien kita pertama kali. Kan kita juga, we messed up a lot of times. Iya, iya. Gue nyambung dari mana ya? Nyambung dari berkembang dulu deh. Gue baru lihat konten. Eh, bagus tapi gue lupa namanya siapa. Dia bilang soal sebuah pohon yang dia itu berbunga, bunganya warnanya ungu, cantik sekali. Pohonnya gede. Terus abis itu dia bilang bahwa belajar dari pohon ini, ketika dia mau memunculkan bunganya yang sangat banyak, gitu, dia rontok dulu. Dia rontok dulu, benar-benar rontok sampai kering. Kenapa? Karena proses berbunga itu lumayan berat. Seluruh energi, seluruh nutrisi pohon itu memang disalurkan ke situ sampai dia blooming. Makanya dia perlu merontokkan daunnya supaya nutrisinya nggak diambil sama yang lain, supaya dia fokus sama bunga itu. Bukan Kamboja, bunganya lupa warnanya ungu, cantik. Terus gue cuman gini, dalam hidup kayak gitu juga ya, kadang-kadang we need to let go to get bigger things coming in. Ya nggak? Sometimes we have to let go to bloom. Wisteria. Wisteria. Sometimes we need to make mistake Ya. to learn. Bener. So, itu pelajaran hidup. Dan satu lagi, nah, ini baru gue nyambung selanjutnya. Soal anak-anak muda tadi. Gue tuh, kalau interview tim, selalu yang pertama gue tanya adalah gini. Cita-cita kamu apa? Kamu pingin jadi apa? Kamu pingin membayangkan diri kamu tuh seperti apa? Kenapa? Karena kalau gue ngeliat ada anak-anak yang ambisius seperti itu, gue seneng, Bo. Dan gue akan berusaha untuk bisa mengcater kebutuhan dia sampai dia jadi yang dia pingin itu. Cuma, kadang-kadang, caranya gue tuh galak. Gue caranya galak, gue keras, gue tough love ya istilahnya ya. Terutama kalau ada orang yang gue sayang, itu gue dedes pasti. Aneh. Tapi gue pepet terus, gue genjot terus gitu. Mungkin lo, kan perusahaan lo namanya Maju Kreatif Bersama ya. Mungkin lo Salah, bukan. maju, apa Bo? Dunia Kreatif Indonesia. Bukan pakai maju. Iya, maju Dunia Kreatif Indonesia. Oh ya, Maju Dunia Kreatif Indonesia. Mungkin lo harus ganti nama perusahaannya jadi Maju Dunia Keras Indonesia. Karena lo ke tough love. Iya, tapi galak gue memang, gue galak. Gue akuin gitu. Kadang-kadang gue gini, aduh, tadi gue habis gue marahin lagi dia. Tapi biasanya gitu tuh, habis gue marahin, terus nanti gue gini, kamu nggak apa-apa kan tadi? Nyesel. Pasti. Kayak orang tua aja, Bo. Kita kan sebagai orang tua kalau ngomelin anak-anak tuh abis itu kita nyeselnya minta ampun loh. Iya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mas, matanya gitu. Matanya berkaca-kaca. Gak apa-apa Mas, tapi rambutnya rontok. Karena dia mau menemukan yang baru. Gak apa-apa kok. Itu orang-orang kayak gitu begitu dipegangin, ya nangis langsung pasti. Dan galak-galak juga, Say. Nanti botox pecah. Benar. 1,3 juta likes loh. 5 menit nyampe nih mah 2 M. Gue kayaknya kalau bikin perusahaan,
Maju dunia krimbat bersama gitu ya. Maju dunia krimbat Indonesia. Kan kalau lu kan maju dunia kreatif bersama, Nggak pakai bersama, Bo. Nggak pakai bersama. maju dunia kreatif Indonesia. Indonesia. Nama PT-nya Ripin. Kebalik. Apa sih, Bo? Gimana ngomongnya? Namanya Ripin. PT-nya Maju Dunia Kreatif Indonesia. Kalau gue maju dunia krimbat Indonesia. Dengan tagline-nya ada dong. Nah, Ripinnya gue bukan Ripin. Apa? Rempong kayaknya. Rempong ya. Tagline-nya ada. Emang Ripin tagline-nya apa? Enggak, buat lu. Buat gue. Heeh. Dompet boleh tipis, krimbat jalan terus. Alah. Apa tuh? Cuci dulu yuk. Karena kesalahan apapun harus dapat kesempatan untuk dicuci. Karena kalau nggak bikin kesalahan, ya toh kita nggak bisa maju dan kita nggak bisa berkembang. Kalau bikin salah, bikin dosa, nggak apa-apa cuci. Bukan nggak apa-apa, maksudnya ya kalau cuci kan kalau kita bikin dosa adalah ya lu minta maaf. Tuhan kita kan maha pengampun. Tapi kalau lu terlalu ketakutan untuk tidak bikin salah atau terlalu ketakutan dan akhirnya lu nggak berkembang kan juga it's not life, no? Iya, setuju gue. Gitu guys. Jadi menurut gue menarik ya obrolan kita pagi hari ini. Nah. Dari thanks to Nurul dan juga Gaby, terpantik obrolan kita sampai ke sini. Nah, itu juga sebetulnya semangat itu Iwet yang gue lihat dari fashion show-nya Eddie Betty semalam. Dia menggandeng dan memberikan kesempatan kepada darah-darah muda untuk menuangkan ide kreatifnya. Stylistnya Ajeng Swastiari. Terus gue ketemu ada beberapa tuh yang ngerjain handle sosial medianya sebagai creative agency. Gitu-gitu. Itu anak-anak muda tuh dikasih kesempatan sama Eddie Betty and team. You know, Alex bikin panggung sama bikin print-printan teuing gitu. Gue ngelihat ya, mengenal Mas Eddie. Sepatunya brand baru. Mas Eddie tuh puyeng loh, Bo. Puyeng. I can sense that since day one gue ketemu dia. Seniman kalau nggak puyeng nggak jadi seniman ya. Puyengnya tuh mentok dia tuh sebenarnya. Ya, dibalik dia misalnya bikin kebaya tuh kan istilahnya pakem ya. Tapi dia tuh puyeng sebenarnya dalam kepalanya. Ya, kayak kemarin ya, pemilihan untuk dokumentasinya, foto sama videonya, Derai kan. Gue lihat tuh kemarin anak Derai lagi pada sibuk di Mulia. Gue cuman gini, puyeng nih orang. Dengan dia milih Alex pun gue udah gini, puyeng nih orang. Puyeng memang. Ya. Walaupun lu lihat pas finale dia jalan gue cuman gini, confirm puyeng. Sebelah kaos kaki putih, sebelah hitam. Match celana pendek, pantofel, gue cuman gini, puyeng. Udahlah. Kaos kaki beda warna tuh kayak gini harus ada ya, harus. Ya. Ya puyeng udah, puyeng dia mah. Tapi emang kadang kita perlu puyeng kok untuk bisa menghasilkan seni. Betul. Dan dia tuh kan selanggam. Gue bahasanya selanggam nih, bukan serangkap. Selanggam tuh seirama gitu. Selanggam sama Adrian Gan, sama Mas Didi Budiarjo. Itu kan trio maestro Indonesia ya. Kalau udah ngomongin baju gitu. Puyeng semuanya. Iya. Ya, semua puyeng. Saya bentar lagi kayak kalau gue nggak salah denger ya Adrian Gan mau show saya. Aduh, mudah-mudahan gue jangan sakit lagi. Gue nyesel banget kemarin gue sakit tuh. Pingin nonton gue. Nonton di internet aja. Iya, gue kemarin nonton live-nya. Gue tontonin live-nya. Cuma kan live-nya. Ada live Instagram. Gue nonton live-nya. Banyak yang nonton 1.200 orang. Cuma kalau live gitu kan Eddie Betty tuh craftsmanship ya. Nggak kelihatan jadinya. By the way, thank you so much guys.
1,5 juta likes. We love you. Ini adalah hari Jumat, berarti hari ini adalah siaran tutupan megah ya. Sekali lagi, untuk acara Duet and the Gang tanggal 24 Mei, ada beberapa slot kosong, 4 atau 6 gitu. Jadi ada yang udah daftar tapi belum bayar, jadi kita buka. Dicek aja Gramnya Duet sama TikToknya Duet, sama kita punya grup channel ya. Sama di follow dong TikTok aku pengen 200. Yuk guys, dibantu temennya biar 200.000 followersnya. Ya kalau aku mah nggak muluk-muluk, bisa nyampe 100.000 aja aku udah happy banget. Yuk, di-share ke teman-temannya supaya bisa di-like ya. Lu kawinan Luna kemarin dapat banyak follower. Di Gram. Bagi gue, suruh mereka follow gue dong. Nggak bisa gitu cara mainnya. Jangan lupa ya udah daftar juga untuk Duet and the Gang. Tanggal 24 Mei ya, 2025. Jangan lupa untuk segera melakukan registrasi dengan transfer supaya tempatnya tidak dialihkan ke orang lain. Oke? Selamat menikmati akhir pekan. Di follow nggak di follow, we love you still. Di tap nggak di tap, ucapan terima kasih dan cinta kita tetap untuk Geng Duet. Kita ketemu hari Senin semuanya ya.